Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Bu. Waalaikumsalam pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Pagi ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya Bu, izin menjawab. Iya, silakan Diva. Cerita rakyat itu adalah asal-usul cerita yang berkembang di suatu daerah. Betul sekali Diva. Jadi, cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat yang menceritakan asal-usul di suatu daerah. Coba sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Cerita rakyat apa yang kalian ketahui? Saya Bu, izin menjawab. Iya, silakan Suci. Yang saya tahu itu ada Malin Kundang, Sangkuriang, Danau Toba, dan lain-lain. Iya, betul Suci. Karena kalian sudah mengetahui tentang cerita rakyat, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detailnya ya. Baik Bu. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Atau cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Adapun macam-macam cerita rakyat, diantaranya yaitu legenda, sage, mite, fabel, paralel, jenaka, cerita terbingkai, dan parabel. Struktur dalam cerita rakyat ada 3, yaitu yang pertama ada tahap pertama atau pengenalan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita rakyat. Pada bagian ini, latar belakang sebuah cerita rakyat juga dikenalkan. Yang kedua ada tahap peristiwa atau tahap klimaks. Tahap ini merupakan tahap yang muncul ketika tokoh-tokoh penting dalam sebuah cerita rakyat saling berseteru atau berkonflik. Bagian utama dalam sebuah cerita rakyat berada di bagian ini. Yang ketiga ada tahap penyelesaian atau tahap resolusi. Tahap ini merupakan tahap yang muncul ketika tokoh protagonis dalam sebuah cerita rakyat menemui jalan keluar dari masalah dan tokoh antagonis gagal mencelakai tokoh protagonis. Lalu, di dalam cerita rakyat terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun sebuah cerita. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Baik, seperti apa yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan menampilkan cerita rakyat di depan papan tulis. Silakan kalian baca terlebih dahulu cerita rakyat yang ada di papan tulis. Baik Bu. Setelah kalian membaca cerita rakyat Malin Kundang, coba kalian menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Saya Bu. Iya, silakan Diva. Izin menjawab pertanyaan pertama. Setelah saya membaca cerita rakyat Malin Kundang, saya menemukan tokoh protagonisnya yaitu Ibu Malin Kundang dan Malin Kundang. Namun Malin Kundang berubah sifatnya yang menjadi seorang yang kaya raya, sehingga dia semakin sombong dan tidak mengakui ibunya sehingga tokoh Malin Kundang berubah menjadi antagonis. Pintar sekali. Pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan kedua. Saya menemukan latar suasana sedih pada cerita rakyat tersebut. Menyedihkan ketika melihat Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Wah, pintar sekali. Baik, setelah kalian memahami tentang cerita rakyat, apakah ada yang ingin berpendapat atau bertanya? Izin bertanya Bu. Iya, silakan Suci. Perbedaan dongeng dan cerita rakyat itu apa sih Bu?
pertanyaan yang bagus. Baik, Ibu jelaskan. Kalau cerita rakyat itu merujuk pada kisah-kisah yang telah diturunkan dari leluhur atau sekelompok orang tertentu kepada generasi yang lebih muda. Sedangkan dongeng merupakan cerita yang bermoral atau berdasarkan mitos. Begitu Suci, apakah dapat dimengerti? Baik, mengerti Bu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi atau berpendapat? Tidak ada Bu. Jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Setelah kalian membaca cerita rakyat Malin Kundang, ada tidak sih pesan atau amanat yang didapat? Saya Bu, izin menjawab. Iya Suci, silakan. Baik Bu, jadi pesan yang saya tahu yaitu jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagus Suci. Mungkin Diva mau menambahkan? Baik Bu, pesan yang saya dapat dari cerita rakyat ini yaitu tidak boleh sombong dengan apa yang dimiliki sekarang dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Betul sekali. Jadi, kalian bisa belajar dari cerita rakyat ini. Jangan menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua dan harus terus berbakti kepada orang tua. Dari apa yang telah Ibu jelaskan di awal, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya Bu, sedikit ingin menyimpulkan materi tadi bahwa cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat yang menceritakan asal-usul di suatu daerah. Cerita rakyat memiliki banyak jenis diantaranya sage, mite, cerita berbingkai, dan lain-lain. Baik, ada lagi yang mau menambahkan simpulannya? Saya Bu, di dalam cerita rakyat terdapat 3 struktur yaitu tahap pertama, tahapan peristiwa, dan tahapan terakhir, yang mana di dalamnya juga terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pintar sekali. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa cerita rakyat merupakan salah satu budaya yang sangat perlu dilestarikan. Karena cerita rakyat syarat akan nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang bisa mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.